Uang senilai 24 triliun rupiah lenyap dari pembukuan Olympus. Dan yang lebih gila lagi, konspirasi raksasa selama 2 dekade ini terbongkar hanya karena satu orang asing yang baru menjabat selama 2 minggu. Di mata dunia, Olympus adalah simbol kesempurnaan teknologi Jepang. Mereka menguasai 70% pasar endoskop medis global dan memproduksi kamera ikonik yang dicintai jutaan orang. Namun, di balik dinding kaca kantor pusat mereka di Shinjuku, Tokyo, tersimpan sebuah kebohongan finansial terbesar dalam sejarah Asia. Kisah ini bukan sekadar tentang angka-angka di atas kertas, melainkan tentang benturan budaya, loyalitas buta, dan harga mahal yang harus dibayar demi menjaga kehormatan sebuah dinasti bisnis. Semuanya bermula pada akhir tahun 1980-an. Saat itu, Jepang sedang mengalami masa keemasan ekonomi yang dikenal sebagai bubble economy. Uang mengalir begitu mudah, harga saham roket, dan real estate di Tokyo bernilai fiktif yang tidak masuk akal. Olympus, yang saat itu dipenuhi uang tunai dari penjualan kamera, tergoda untuk melipat gandakan kekayaan mereka. Mereka mulai melakukan praktik yang disebut Zaitech, yaitu rekayasa keuangan dengan berspekulasi di pasar saham dan instrumen derivatif berisiko tinggi. Para eksekutif Olympus merasa mereka tidak bisa kalah. Namun, keserakahan selalu memiliki batas waktu. Pada tahun 1990, gelembung ekonomi Jepang pecah. Pasar saham hancur, dan investasi Olympus berubah menjadi tumpukan abu. Dalam sekejap, mereka menderita kerugian yang sangat masif. Di dunia barat, jika sebuah perusahaan kehilangan uang, mereka akan melaporkannya, melakukan restrukturisasi, dan melanjutkan hidup. Namun di Jepang, situasinya sangat berbeda. Mengakui kegagalan berarti kehilangan muka, menghancurkan reputasi perusahaan, dan memaksa seluruh jajaran direksi untuk mengundurkan diri dalam rasa malu yang mendalam. Bagi para eksekutif senior Olympus, skenario ini tidak boleh terjadi. Mereka harus melindungi kehormatan perusahaan dengan cara apapun. Maka, lahirlah sebuah skema terlarang yang dikenal dalam dunia keuangan Jepang sebagai Tobashi. Secara harfiah, Tobashi berarti menerbangkan atau membuang. Cara kerjanya sangat licik namun sederhana. Untuk mencegah kerugian investasi muncul di laporan keuangan resmi tahunan, Olympus memindahkan aset-aset busuk tersebut ke serangkaian perusahaan cangkang atau shell companies rahasia yang mereka dirikan di luar negeri, mulai dari Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Britania, hingga Liechtenstein. Skema ini dipimpin oleh sekelompok kecil elit di dalam perusahaan, termasuk mantan CEO Tsuyoshi Kikukawa, kepala auditor Hideo Yamada, dan eksekutif keuangan Hisashi Mori. Mereka memindahkan angka-angka kerugian ini dari satu tahun ke tahun berikutnya, menciptakan jaringan transaksi palsu yang semakin rumit demi mengelabui para auditor eksternal. Namun, menyembunyikan luka busuk tidak akan membuatnya sembuh. Sebaliknya, luka itu justru semakin menyebar. Biaya untuk mempertahankan skema Tobashi ini sangat mahal, dan bunga dari utang-utang rahasia tersebut terus menumpuk. Olympus terjebak dalam lingkaran setan. Mereka harus terus mencari cara untuk memasukkan uang tunai ke dalam perusahaan-perusahaan cangkang tersebut agar skema ini tidak runtuh. Dan cara yang mereka pilih sangat tidak masuk akal. Antara tahun 2006 hingga 2008, Olympus mulai membeli perusahaan-perusahaan lokal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis inti mereka. Mereka membeli perusahaan pembuat wadah makanan plastik microwave, perusahaan kosmetik pesanan pos, dan bahkan perusahaan daur ulang limbah medis. Harga yang mereka bayar untuk perusahaan-perusahaan kecil ini sangat fantastis, mencapai ratusan juta dolar. Mengapa? Karena itu adalah taktik manipulasi. Setelah membeli perusahaan-perusahaan ini dengan harga selangit, Olympus akan segera menyatakan bahwa nilai perusahaan tersebut telah turun drastis, sehingga mereka bisa menghapus nilai aset tersebut dari pembukuan mereka. Melalui proses ini, uang tunai dari Olympus berhasil dialirkan secara legal ke perusahaan cangkang di luar negeri untuk menutupi kerugian masa lalu yang disembunyikan. Semua ini berjalan mulus tanpa ada satupun otoritas keuangan yang curiga. Tapi tunggu. Ada satu transaksi gila yang membuat semua kebohongan ini runtuh seperti kartu remi. Pada tahun 2008, Olympus melakukan akuisisi terbesarnya dengan membeli produsen peralatan medis asal Inggris bernama Girus seharga 2 miliar dolar. Transaksi ini tampak normal, hingga publik melihat biaya penasihat keuangan atau advisory fee yang dibayarkan Olympus. Mereka membayar biaya penasihat sebesar 687 juta dolar. Angka ini setara dengan sepertiga dari total nilai akuisisi. Dalam sejarah korporasi dunia, biaya penasihat keuangan biasanya hanya berkisar antara 1 hingga 2%. Membayar lebih dari 30% adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan mencurigakan. Terlebih lagi, uang ratusan juta dolar tersebut ditransfer ke sebuah perusahaan pialang misterius bernama Axam Investments yang terdaftar di Kepulauan Cayman, yang kemudian tiba-tiba lenyap dan dihapus dari pendaftaran hanya beberapa bulan setelah transaksi selesai. Disinilah Michael Woodford masuk ke dalam cerita.
Woodford adalah seorang warga negara Inggris yang telah bekerja dengan loyal di Olympus selama 30 tahun. Dia memulai karirnya dari bawah di divisi Eropa dan berhasil mencetak prestasi luar biasa. Karena kinerjanya yang cemerlang, pada April 2011, Dewan Direksi di Tokyo menunjuk Woodford sebagai Presiden Olympus, dan beberapa bulan kemudian, dia resmi diangkat sebagai CEO asing pertama dalam sejarah perusahaan tersebut. Penunjukan Woodford sebenarnya adalah taktik geopolitik yang licik dari Kikukawa dan kroni-kroninya. Mereka membutuhkan sosok asing yang berwibawa untuk menenangkan para investor global di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka mengira Woodford, yang tidak bisa berbahasa Jepang dan tidak memahami politik internal Tokyo, akan menjadi CEO boneka yang patuh dan mudah dikendalikan. Namun, mereka sangat salah menilai Woodford. Dia bukan boneka. Dia adalah seorang eksekutif yang sangat disiplin dan memegang teguh transparansi. Hanya beberapa minggu setelah menjabat, Woodford menerima salinan artikel dari sebuah majalah keuangan kecil Jepang bernama Fakta. Majalah independen ini berani menerbitkan investigasi tentang transaksi-transaksi aneh Olympus, termasuk akuisisi perusahaan plastik yang tidak berguna dan biaya penasihat Girus yang mencurigakan di Kepulauan Kaiman. Ketika Woodford membaca laporan tersebut, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dia segera meminta penjelasan dari pimpinan tertingginya, Tsuyoshi Kikukawa, dan eksekutif keuangan, Hisashi Mori. Namun, respons yang dia terima sangat dingin. Mereka memintanya untuk mengabaikan laporan tersebut dan fokus saja pada operasional perusahaan. Sikap defensif dari Dewan Direksi justru membuat Woodford semakin curiga. Alih-alih mundur, dia memutuskan untuk bertindak secara rahasia. Woodford menyewa firma audit independen ternama, PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan investigasi mendalam terhadap transaksi Girus. Hasil laporan dari PwC sangat mengejutkan dan mengerikan. Laporan tersebut mengonfirmasi bahwa transaksi itu tidak memiliki dasar ekonomi yang rasional dan sangat terindikasi sebagai tindakan pencucian uang berskala masif. Dengan bukti kuat di tangannya, Woodford menulis rangkaian surat resmi yang tegas kepada Kikukawa. Dia menuntut agar Kikukawa dan Mori mengundurkan diri demi menyelamatkan masa depan Olympus. Jawaban atas surat-surat tersebut datang dengan sangat cepat dan kejam. Pada pagi hari tanggal 14 Oktober 2011, Woodford dipanggil untuk menghadiri rapat Dewan Direksi yang mendadak. Agenda rapat diumumkan sangat singkat. Namun, ketika Woodford duduk di ruang rapat, Kikukawa langsung mengambil kendali mikrofon. Tanpa memberikan kesempatan bagi Woodford untuk berbicara, Kikukawa mengumumkan bahwa Dewan Direksi telah melakukan pemungutan suara bulat untuk memecat Michael Woodford dari jabatannya sebagai CEO, efektif seketika itu juga. Alasan resmi yang diberikan kepada publik adalah perbedaan gaya manajemen dan kegagalan Woodford untuk memahami budaya kerja Jepang. Woodford diperintahkan untuk segera mengosongkan mejanya, mengembalikan laptop serta ponsel perusahaan, dan meninggalkan gedung kantor pusat Olympus saat itu juga menggunakan transportasi umum. Di bawah tekanan yang begitu besar dan perasaan terisolasi di negara asing, Woodford merasa nyawanya terancam. Dia tahu bahwa dalam kasus skandal keuangan sebesar ini di Jepang, keterlibatan sindikat kejahatan terorganisir seperti Yakuza seringkali menjadi kenyataan yang menakutkan. Khawatir akan keselamatannya, Woodford tidak langsung pulang ke apartemennya. Dia segera memesan tiket pesawat darurat dan terbang kembali ke London pada hari yang sama. Di dalam pesawat, dengan laptop pribadinya yang berhasil dia amankan, Woodford menyusun strategi perlawanan. Begitu mendarat di London, dia tidak tinggal diam di rumah. Dia langsung menghubungi jurnalis investigasi dari Financial Times. Woodford menyerahkan seluruh dokumen rahasia PwC kepada media. Ketika berita tersebut diterbitkan di halaman depan Financial Times, gempa tektonik melanda pasar keuangan global. Saham Olympus di Bursa Efek Tokyo langsung terjun bebas. Dalam waktu kurang dari seminggu, nilai pasar perusahaan menguap sebesar 80%, menghapus kekayaan investor senilai miliaran dolar. Awalnya, Dewan Direksi Olympus mencoba melakukan perlawanan dengan menyangkal semua tuduhan Woodford dan menuduhnya sebagai mantan karyawan yang sakit hati dan berusaha merusak nama baik perusahaan. Namun, kebenaran adalah arus air yang tidak bisa dibendung. Tekanan internasional yang masif memaksa otoritas pengawas keuangan Jepang, kepolisian Tokyo, dan bahkan lembaga penegak hukum Amerika Serikat seperti FBI untuk turun tangan membuka penyelidikan resmi. Sudut yang sempit akhirnya memaksa Olympus untuk membentuk komite investigasi independen pihak ketiga. Pada bulan November 2011, komite tersebut merilis laporan akhir yang sangat menghancurkan. Di depan kamera televisi yang disaksikan oleh seluruh dunia, manajemen baru Olympus akhirnya membungkuk dalam-dalam meminta maaf dan mengakui bahwa mereka telah menyembunyikan kerugian investasi selama 2 dekade menggunakan skema Tobashi. Kikukawa, Mori, dan Yamada akhirnya ditangkap dan diseret ke pengadilan. Mereka dinyatakan bersalah atas penipuan laporan keuangan. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi sistem tata kelola korporat Jepang yang selama ini dianggap terlalu tertutup, kaku,
dan melanggengkan budaya kepatuhan tanpa tanya. Olympus nyaris bangkrut dan dikeluarkan dari bursa efek. Namun mereka berhasil selamat berkat restrukturisasi besar beda dan fakta bahwa bisnis alat medis mereka terlalu penting bagi dunia untuk dibiarkan mati. Jika kamu terkejut dengan kebobrokan tak terlihat di Olympus, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana skandal akuntansi Toshiba menghancurkan raksasa teknologi Jepang lainnya dari dalam.